Newcomers, welcome back to Weekly Talks. Kali ini saya Mila akan menemani kalian semua di acara Weekly Talks episode ke-7. Dan tentunya di sini Mila nggak sendirian nih. Mila udah ditemani sama narasumber yang nggak kalah seru, kece, dan pastinya cantik nih. Nah, di samping Mila udah ada Kakak Sri Jayanti atau biasa dipanggil Kak Sri. Halo Kak Sri, selamat siang. Siang. Boleh deh di say hi untuk penonton. Hai. Gimana nih Kak kabarnya? Astenggara, baik-baik. Keadaan keluarga sehat ya? Sehat ya. Semoga kita semua selalu sehat ya, selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Astenggara. Nah, Kak, kali ini kan kita akan melakukan perbincangan nih tentang WFH selama pandemi itu boros atau hemat nih. Nah, tapi sebelum masuk ke topik, Mila mau tanya-tanya nih sedikit tentang kita kan lagi menghadapi yang namanya pandemi corona atau COVID-19. Iya. Dan juga sudah berlakunya yang namanya new normal. Iya. Nah, apa tuh pendapat kakak mengenai itu? Kalau saat ini sih kita lagi saat pandemi ini ya lumayan susah ya untuk kita kemana-mana. Ya apalagi saya punya baby nih, susah ke dokter juga susah gitu kan. Apalagi sekarang udah masuk ke new normal, dimana semua dibatasi kan. Iya. Kita juga keluar tuh harus pakai masker. Ya ngerasa nggak sih nggak nyaman gitu kan? Tapi mau gimana lagi, harus tetap jaga kesehatan ya, kebersihan. Iya. Terus selama di rumah nih kakak ngapain aja? Lumayan sibuk ya. Pertama ngurus baby. Ya juga kerja sih juga di rumah karena kita lagi ada sistem penerimaan mahasiswa baru juga kan. Ya gitu-gitu aja sih di rumah. Oh iya, semoga pandemi ini cepat berlalu ya kak ya, biar semua bisa beraktivitas secara normal lagi gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang di rumah aja nih, kan kemarin pemerintah sedang mengeluarkan kebijakan untuk para pekerja nih, namanya WFH atau work from home gitu kan. Nah, WFH yang kakak lakuin itu pastinya kan ada kelebihan sama kekurangannya tuh. Menurut kakak apa aja tuh kelebihan sama WFH itu menurut saya ya sama saja, cuma tempat bekerjanya kita di rumah. Kerjaan dibawa ke rumah kan work from home, iya, kerja di rumah gitu kerja ya. di rumah gitu. Nah, kelebihan dari WFH itu menurut saya waktunya lebih fleksibel gitu. Terus kita bisa kumpul sama keluarga. Terus work-in balance-nya itu meningkat. Nah, untuk kekurangan dari WFH sendiri itu kita sering miskom nih sama tim gitu kan. Iya, motivasi untuk bekerja juga menurun. Karena apa ya, di rumah berisik gitu, kita nggak ada motivasi gitu, hilang motivasinya kita. Terus monitoring pekerjaan juga lumayan susah. Biaya operasional di rumah juga meningkat kan. Apalagi tiap hari kita harus pakai AC kan, elektronik gitu. Bener-bener sama sih kayak kita mahasiswa kan. Iya. Kuliah online gitu kan ya. Jadi gak enaknya itu sering kok miskomunikasi juga sama dosen gitu. Iya. Terus nih, lebih baik WFH atau WFO? Work from office. Tergantung sekarang pekerjaannya. Kalau pekerjaannya itu harus dilakukan di rumah, ya alangkah bagusnya. Kalau memang pekerjaan itu harus diselesaikan di kantor, ya harus ke kantor gitu. Kalau semua bisa kerjakan di rumah, ya alangkah baiknya kan, untuk mengurangi penyebaran virus juga. Oh iya, bener sih ya. Terus nih selama WFH, sesuai judul kita nih, WFH tuh lebih boros atau lebih hemat nih kalau di sisi Kak Sri nih? Ya masing-masing orang bisa memanfaatkan itu WFH lebih boros atau lebih hemat. Nah, kalau orang-orang bisa memanfaatkan WFH lebih hemat, nah dia bisa mengurangi pos-pos pengeluarannya, seperti bensin. Kan kita sudah tidak keluar kan, nongkrong.
shopping, terus biaya-biaya lainnya juga. Nah, kalau bisa ada orang yang memanfaatkan WFH itu secara boros, ya contohnya suka shopping online gitu. Iya, shopping Iya online. kan, Ya kan lagi bosen di rumah gitu, belanja buka gini. lagi banyak promo-promo juga ya keluar. Iya. Di samping itu pengeluaran juga meningkat gitu, lebih boros jadinya, listrik, ya kan, internet, kita terus mobile di rumah kan. Nah, ada juga ciri-ciri orang boros nih. Siapa tahu? Siapa tahu Mila nih yang boros nih dari ciri-ciri yang kakak sebutkan. Ciri-ciri boros nih. Yang pertama itu gaji, penghabisannya habis sebelum gaji selanjutnya ini masuk. Oh iya. Karena kita habis gajian itu merasa jadi sultan. Iya benar. Jadi sultan habis gajian tuh beli ini beli itu, habis itu akhir bulan itu baru bingung hemat. Setiap bulannya itu ada aja barang yang dibeli. Nah, barang yang dimaksud itu adalah contoh kita belanja tas. Kan itu tuh nggak terlalu diperlukan gitu ya. Kita tuh cuma ingin aja gitu kan. Tidak butuh-butuh amat sih gitu. Belanja tas, sepatu gitu. Terus habis itu mopi cantik. Sering kan? Mopi cantik tuh maksudnya adalah kita sering beli kopi secara online. Oh iya. Iya kan? Belanja online gitu loh Iya. maksudnya. Belanja online, makan-makan pakai GoFood atau GrabFood gitu. Iya. Kan lebih banyak tuh kan. Iya sih. Mungkin ada yang sering belanja online tuh atau makanan secara online. Nah, itu bisa dikurangi. Berarti Mila termasuk nggak boros nih, karena nggak suka ngopi juga, nggak suka ngopi, habis itu nggak suka belanja online kayak gitu. Terus nih, ada tips nggak untuk menghemat selama WFH nih kak? Tipsnya tentu ada. Kalau saya sendiri nih tipsnya, yang pertama kita jangan menimbun makanan. Biasanya kemarin kan kita panik buying kan, iya semua dibeli biar ada stok di rumah. Iya. Nah, kedua itu prioritaskan yang penting dulu. Terus yang ketiga kurangi belanja online, shopping online kurangi gitu. Terus yang keempat itu berhentilah dulu menggunakan kartu kredit. Oh iya. Kartu kredit, karena nggak tahu kita kan tagihan bulanan nanti meledak gitu kan, kita asik belanja nanti tagihannya meledak. Terus yang kelima itu mencari pemasukan tambahan. Nah, banyak lah pemasukan tambahan nih, kan lagi pandemi nih, mereka Iya. pasti pada bingung nih. Ngapain ya biar ada income gitu kan? Iya. Nah, kita kan bisa jualan online, ya jadi reseller. Banyak sekali nih, kita punya keahlian apa, masak. Ya udah, kita jualan makanan. Iya. Nanti kan ada sosial media sekarang kan bisa dipromosikan, bisa ditawarkan ke teman gitu. Atau Kak Sri jualan juga? Maaf. Saya kurang pandai masak. Pandai masak. Beli-beli aja ya. Beli dari teman-teman yang Iya. jualan gitu. Membantu juga kan? Iya. Betul. Terus nih selama pandemi kakak sering belanja online? Kadang-kadang. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang, Tapi hitungannya sering nih, lebih ke sering atau lebih ke jarang? Waktu bulan pertama itu mungkin sering ya, karena bosen di rumah. Oh iya. Mau ngapain gitu kan, main HP, ternyata banyak flash sale gitu. Iya. Flash sale itu ya ampun, ya sering belanja yang nggak penting gitu. Nah, sebenarnya belanja online itu racun ya bagi saya. Racun. Tapi bagi kebanyakan orang sih belanja online itu dikarenakan kemudahan dan kenyamanannya ketika berbelanja online. Jadi membuat tidak tahan dengan keinginan terus belanja gitu. Iya. Apalagi kalau udah diracunin sama selebgram nih. Iya.
Sasha Parasya gitu ya. Kosmetik ya cewek ya. Atau Cantika gitu. Nah, kadang-kadang kan kita membeli barang berdasarkan hati kita, tapi secara logika itu kita tuh udah termasuk boros gitu kan. Nah, terus kita merasa bahagia, happy kan kita habis shopping gitu. Shopping itu juga bisa mengurangi stres, bener gak? Bisa buat kantong kosong gitu. Apalagi lagi sultan-sultannya kan, langsung udah shopping. Terus pasti kita menyesal kan? Menyesal, loh kok kita beli ini ya gitu. Bener. Mestinya Harusnya nggak usah beli nih. Iya. Gitu. Nah, ada beberapa tips nih untuk mengurangi kebiasaan belanja online. Nah, yang pertama tuh jangan terlalu sering kita melihat marketplace. Oh iya. Iya kan? Itu sangat racun itu. Jangan gampang tergoda diskonan. Nah, terus atur prioritas kebutuhan dan keinginan. Iya. Ya sih, mana yang kita butuhkan itu aja gitu. Terus kalau bisa hapus aplikasi online shop. Gimana nih teman-teman? Bersedia nggak menghapus aplikasi online shop kalian? Gitu. Terus nih Kak, kan ada nggak sih tips simple untuk mengatur keuangan nih? Tips simple mengatur keuangan nih, kalau saya sendiri nih, yang pertama utamakan prioritas dulu. Nah, yang kedua kita bagi pos-pos uang itu, kita bagi pos-pos. Kalau saya cukup 3 aja saya bagi. Yang pertama itu saving itu saya poskan itu 30% dari pemasukan saya. Nah, saving itu bisa berupa investasi, tabungan gitu. Nah, terus untuk 10%-nya saya poskan ke playing, ya kayak tadi shopping. Ya 10%. Misalnya pemasukan kita 2 juta, jadi 10%-nya berapa? 200.000. Jadi saya punya budget untuk belanja hura-hura gitu selama sebulan ya 200.000. Kalau misalnya saya menginginkan barang yang harganya lebih dari itu, ya saya harus saving dulu uang itu gitu. Mungkin bulan depannya belanja. Habis itu sisanya yang ketiga itu untuk living. Kehidupannya kita kan sebulan gitu, entah itu bayar listrik, beli beras gitu kan, bayar tagihan gitu. Terus nih Kak, kan selama pandemi ini sebelum pandemi orang-orang ini kan belum ngerasa butuh sama uang darurat gitu ya. Iya, kan? dana darurat. Dana darurat gitu ya. Terus sekarang baru mereka bingung gimana nih buat menghidupi keluarga gitu kan ya. Berarti kan dana darurat tuh emang perlu banget ya, wajib banget kita punya kan ya. Dana darurat itu wajib. Kalau bisa mulai sekarang kita sisihkan uang kita entah 10% atau 5% dari pendapatannya kita untuk dana darurat. Saving dia. Nah, dana darurat itu seharusnya nih 2 kali lipat dari tabungan kita. Iya. Nanti sewaktu-waktu kayak pandemi sekarang kan kita nggak tahu kan sampai kapan pandeminya kan. Itu bisa dimanfaatkan. Gitu. Terus ada lagi? Ada lagi Kak? Udah sih. Udah. Nah Kak, kan Kakak udah berkeluarga nih. Iya. Terus udah punya anak juga. Kan pastinya borosnya boros di makanan nggak sih biasanya? Kalau diboros di makanan, iya, karena sering ya kita coba-coba menu makanan yang baru-baru kan di Gojek atau Grab gitu. Apalagi kalau ada iya, gitu ya. Ada aja tiap hari beli. Gitu. Oke deh, kayaknya segitu aja ya Kak ya pembahasan kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di rumah. Terus jangan lupa juga untuk follow Instagram Stikom Bali Jimbaran, dan jangan lupa juga untuk like, komen, juga subscribe YouTube dari Stikom Bali Kampus 2 Jimbaran. Oke. Kita ada satu info juga, kita lagi ada acara IT with Us.
Nah, iya. bagi nih orang-orang daerah Kuta Selatan nih, khususnya kita ada open booth di beberapa titik nih. Mungkin ada ibu-ibu nih, mungkin ada yang nggak tahu gimana sih cara menggunakan Google Classroom gitu Iya. kan. Bisa nanti datang aja ke booth kita, tanya-tanya sama mereka. Di mana tuh Kak? booth-nya? Booth-nya itu sekarang lagi buka di Puri Gading sama di Taman Grill. Oh iya. Iya, nanti mungkin bisa tanya-tanya di sana, ada keluhan atau apa, atau tanya-tanya tentang produknya Stikom juga bisa. Oke. Iya. Oke, jadi segitu aja teman-teman dan bye-bye.